Assalamualaikum, Ai. Waalaikumsalam, Ai. Besok kita ke rumahmu ya. Kita belajar bersama. Oke, sampai jumpa besok ya, Ai. Ai, kamu punya tangga nggak? Punya? Kenapa? Kamu punya tangga, aku punya rumah. Gimana kalau kita menghina rumah? Alah, fasik kamu. Ih, enggak loh, serius loh, Ai. Gini, kita kan udah pacaran lama. Aku sayang banget sama kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu. Gimana kalau kita nikah liburan semester ini, Ai? Kalau masalah cinta, aku juga cinta banget sama kamu, Ai. Aku juga pengen banget nikah sama kamu. Tapi gimana ya ngomong sama bapak ya? Udah, kamu nggak usah khawatir. Coba nanti habis ini aku ngomong sama bapak kamu, baiknya gimana ya? Kamu beneran berani, Ai? Tapi aku takut loh. Udah, kamu tenang aja. Nanti aku coba ngomong sama bapak. 3, Rehan. Kalian berdua lagi ngomongin apa? Nikah, nikah. Kalian masih sekolah? Gini loh, Pak. Rehan mau minta izin ke Bapak, mau ngajak Tika nikah liburan semester ini. Gimana menurut Bapak? Enggak. Walaupun Bapak tahu kalian sering berduaan kayak gini, Bapak tetap tidak setuju. Kamu mau ngasih makan anakku apa? Tapi kan, Pak, Tidak ada tapi-tapian. Kalau kamu tetap memaksa, silakan pergi. Pika sama Rehan. Dari tadi disari-sari kok nggak ada kemana ya itu anak. Ai, nih es teh manis untuk kamu yang manis. Makasih. Oh, ternyata kalian di sini ya. Begini ya caranya. Masih jam sekolah, udah keluar. Kalian sudah diperingatkan oleh guru BK-nya. Sampai sudah tercatat 75%. Tinggal 15%. 25, Bu. Oh ya, berarti masih mendengarkan ya kalian ya? Oh, kalau begini caranya, kita bawa ke orang tuanya saja. Biar Ampun, tahu Bu. mereka. Ayo, cepat. Berdiri. Ke rumah orang tuamu, Pika. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ada apa, Bu? Ini saya bawa anak Bapak. Loh, kenapa kalian? Silakan masuk, Bu. Ya, makasih. Ada apa ini, Bu? Oh, anak saya dibawa pulang sini. Mohon maaf Bapak ini, barangkali Bapak kaget saya ke sini membawa anak Bapak. Memang karena ini anak Bapak kan sudah kelas 3. Iya. Sudah hampir ujian lah kalau zaman dahulu, tapi kalau sekarang namanya tes kemampuan akademik. Iya. Nah, ini anak Bapak ini sudah sering sekali bolos, Bapak, ngapunten, dan sudah tercatat di guru BK itu sudah 75%. Sehingga kami ini sangat khawatir tentang anak Bapak. Apalagi tadi kita mempergoki anak Bapak sedang di warung pojok. Iya, Bu. Saya juga khawatir dengan anak saya. Mereka sering berduaan. Bagaimana solusinya, Bu? Ya begini aja, kita saling menjaga, saling mengawasi, dan saling menasehati. Nanti saya menasehati di sekolah, Bapak di rumah. Karena yang banyak kan di rumah ya, kalau kita kan di sekolah tinggal hanya 5 hari sekolah. Sehingga monggo Bapak, yang jelas kita saling mengawasi, saling mengontrol anak-anak kita. Anak-anak didik saya juga sama seperti anak-anak saya. Gitu. Terima kasih, Bu, atas nasihatnya. Dan mohon maaf atas kelakuan anak saya. Kalian ini benar-benar keterlaluan. Sudah dibilangin berkali-kali, masih tetap membandel.
Apalagi Bu Guru sampai datang ke sini. Mau ditaruh di mana muka Bapak ini? Kalau begini caranya, besok kita doa. Kalian gak usah sekolah sekalian. Baik, Mas Raihan, Mbak Vika, kalian beneran mau menikah? Sebenarnya apa yang ingin kalian dapatkan saat menikah? Atau hanya ingin sekedar bersama? Atau memang takut kehilangan sementara? Sebenarnya eh, dalam pernikahan itu banyak sekali yang harus disiapkan loh. Mas Rehan masih suka main game nggak? Masih, Bu. Masih. Kalau mau main game itu kan harus paham ya Mas ya, ada level-level kita yang harus dilewati. Begitu juga dalam pernikahan, harus ada bekal-bekal yang harus disiapkan agar kita siap menghadapi apapun yang terjadi dalam pernikahan. Di antaranya yang pertama yaitu adanya kematangan emosional. Ini merupakan hal yang paling utama dalam pernikahan. Karena saat seseorang secara emosional sudah matang, maka dia tidak mudah meninggalkan saat sedang ada masalah. Tidak ghosting, tiba-tiba kalau ada masalah pergi, nggak boleh kayak gitu. Sementara emosional pada saat usia seperti ini tuh masih labil, gitu ya. Terus ada juga harus kematangan secara fisik. Nah, matangnya secara fisik bagi seorang itu minimal usia 21 tahun. Kalian usianya berapa? Masih kurang kan? Begitu juga sangat berpengaruh dengan reproduksi kalian. Agar reproduksi kalian matang, harus menunggu umur 21 tahun dulu agar keturunan yang dihasilkan itu menjadi keturunan yang kuat dan sehat. Mas Rehan dan Mbak Vika, selain itu kita juga memerlukan kematangan finansial. Cinta itu memang indah, Mas Rehan, Mbak Vika, tetapi cinta itu tidak bisa membeli atau membayar tagihan listrik dan tidak bisa membeli susu untuk anak kalian nanti. Kita tidak perlu kaya dulu, tetapi kita minimal harus bisa bertanggung jawab dan mandiri. Selain itu, kita juga harus memerlukan kematangan sosial, terutama Mas Rehan ya Mas Rehan. Mas Rehan nanti ketika menikah tidak hanya akan menjadi keluarganya Mbak Vika, tapi juga akan menjadi keluarga dari orang tuanya Mbak Vika, saudaranya Mbak Vika, dan tetangganya Mbak Vika. Kemudian yang terakhir, kita juga perlu kematangan intelektual. Apalagi zaman sekarang sangat riskan kalau kita menikah itu sangat minim pemahaman intelektualnya. Untuk menjadi orang tua, kita harus mempunyai ilmu tentang pendidikan, tentang parenting, tentang mengatur keuangan. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang kosong ilmu pengetahuan. Gimana Pak Imron? Tadi sudah mendapatkan bimbingan dari penyuluh. Sudah. Ketika Mas Rehan sudah paham ya. Terus kira-kira gimana langkah pencegahan selanjutnya? Gimana, Vika Rehan? Jadi Pak. Nah, itu ya. Jadi memang secara regulasi Undang-Undang 16 tahun 2019 ya. Itu bahwa pernikahan itu minimal usia 19 tahun. Kalau kurang dari itu ya, berarti harus ada izin dispensasi dari pengadilan. Dan itu sangat repot ya. Jadi sebaiknya memang dipakai saja melanjutkan sekolah itu yang lebih itu Pak ya. Baik, Ya, Pak. oke. Sudah, selamat Pak. Ya. Terima kasih. Selamat ya Mas ya Mbak ya. Kayaknya bener deh. Kita harus mempersiapkan diri masing-masing dulu. Sampai jumpa lagi di masa depan yang lebih baik ya. Ya, Ai. Sampai jumpa lagi ya.